Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semua, bagaimana semuanya? Sehat semua? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dimudahkan dalam belajar sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Baik ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas desain entity relationship diagram dengan menggunakan software MySQL Workbench. Jadi kita nanti teori sedikit, kemudian langsung dipraktekkan dengan MySQL Workbench. Oke, sebagai pengantar, entity relationship diagram itu merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Nah, ini berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Jadi ini pada dasarnya ini adalah gambaran grafis tentang struktur logis dari database yang kita buat. Nah, kalau kita melihat tabel-tabel struktur tabel langsung di dalam database itu mungkin kita nanti akan kesulitan untuk melihat gambaran utuh tentang konsep basis data yang kita buat. Dengan adanya ERD ini, kita nanti akan lebih mudah untuk melihat konsep database yang kita buat, termasuk di situ entitasnya apa saja, relasinya bagaimana, ya itu seperti itu. Oke, langsung aja. Lanjutnya yaitu tentang manfaat ERD. Dengan kita membuat ERD itu akan memudahkan penyajian rancangan database, jadi akan lebih mudah dalam penyajiannya sehingga mudah dimengerti baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, ketika nanti kita ingin membuat perubahan terhadap basis data yang kita buat, dengan adanya ERD itu nanti kita akan lebih mudah untuk menganalisa. Jadi itu intinya adalah mempermudah baik bagi perancang sendiri maupun ketika orang lain ingin mempelajari tentang konsep dari database yang kita rancang. Nah, sebenarnya ERD itu ya konsepnya itu pertama kali dikembangkan oleh Peter Chan tahun 1971, sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi ini digunakan untuk membuat konvensi yang seragam yang dapat digunakan untuk basis data. Jadi untuk diagram yang pertama dibuat oleh Peter Chan itu dia membuat diagram yang ini intinya untuk membuat untuk menggambarkan basis data rasional dan jaringan. Nah, itu sudah lama sekali modelnya, dan itu banyak model-model baru yang merupakan perkembangan dari model yang dikembangkan oleh Peter Chan. Nah, saat ini sudah muncul model yang paling kekinian, yaitu Enhanced Entity Relationship Diagram. Jadi ini sebenarnya pengembangan dari ERD ya, model sebelumnya, namun ini sudah disesuaikan dengan yang saat ini dibutuhkan gitu. Jadi ini sebenarnya pengembangan dari model ERD yang lama, makanya ini disebut dengan Enhanced Entity Relationship Diagram. Nah, MySQL Workbench ini merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mendesain diagram ER atau diagram Entity Relationship. Nah, ini dengan model EERD gitu. Jadi yang kita praktekkan nanti kita membuat entity relationship diagram yang sudah memakai model Enhanced Entity Relationship Diagram. Oke, jika Anda ingin melihat history lebih lanjut, silahkan nanti dibaca di link ini ya untuk history ERD-nya. Nah, ini contoh model ER yang dibuat dengan model Chan, model lama ini ya. Jadi kalau saya pribadi melihat ini nanti kalau sudah kompleks ya, dan entitinya sudah banyak, tabelnya sudah banyak, itu nanti akan kesulitan untuk memahami secara real nanti gambaran database-nya seperti apa. Nah, ini model dengan ERD. Nah, ini lebih detail. Di sini juga menyebutkan tipe data dari atribut-atributnya. Oke. Ini perbandingan antara model yang lama dengan model yang terbaru. Baik, nah sekarang kita masuk ke komponen ERD.
Nah, kemudian itu setidaknya ada 3 ini, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Nah, entitas itu apa? Entitas itu merupakan objek, benda, ataupun manusia. Ya, nanti di dunia nyata itu bisa digambarkan seperti itu. Kemudian atribut itu apa? Itu berperan sebagai penjelas dari entitasnya. Nah, sedangkan relasi itu hubungan yang terjadi antara entity yang satu dengan entity yang lain. Nah, dalam relasi database, dalam realisasi database, entitas itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel, sedangkan atribut merupakan kolom-kolomnya. Oke, sekarang kita masuk ke derajat relasi atau kardinalitas. Jadi kalau kita membuat beberapa entitas sekaligus, nah itu biasanya ada hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Nah, hubungan maksimal antara entitas satu dengan entitas yang lain itulah disebut dengan derajat relasi. Jadi kalau kita punya atribut A, atribut B, nah ada berapa hubungan maksimal antara atribut A dengan atribut B itu disebut dengan relasi. Nah, jenis-jenis relasi itu ada one to one to many, ada many to many. Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, untuk derajat relasi atau kardinalitas one to one. One to one ini artinya apa? Setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas yang lain. Jadi langsung aja dicontoh ya. Ini ada contoh entitas mahasiswa dan kemudian informasi kontaknya. Nah, di mahasiswa, oke, ini mahasiswa, ini entitas kontak. Jadi hubungan antara entitas mahasiswa ini dengan entitas informasi kontak. Oke, kita lihat hubungannya. Nah, setiap mahasiswa tentunya dia memiliki kontak. Nah, kontak mahasiswa ini juga mengacu ke mahasiswa tertentu. Nah, one to one-nya itu dilihat bagaimana. Nah, saat seorang mahasiswa dia pasti punya satu set informasi kontak tertentu. Nah, suatu informasi kontak dia akan mengacu ke suatu mahasiswa tertentu. Maka di sini membentuk hubungan one to one. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke kardinalitas atau derajat relasi yang kedua, yaitu one to many relationship. Nah, untuk one to many relationship ini artinya apa? Satu dari setiap himpunan entitas berhubungan dengan banyak himpunan entitas yang lain. Nah, ini simbolnya. Oke. Nah, untuk hubungan sebagai contoh ya, untuk hubungan entitas mata kuliah dengan kelas mata kuliah. Baik, di sini contohnya ya, silakan diperhatikan. Nah, contoh kasus ya, setiap mata kuliah bisa jadi memiliki beberapa kelas mata kuliah. Contohnya untuk mata kuliah basis data ada beberapa kelas, yaitu basis data 2A, basis data 2B, serta basis data 2C. Jadi ini membentuk hubungan one to many. Satu mata kuliah bisa memiliki banyak kelas sekaligus. Nah, sekarang many to many. Nah, setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Contoh mahasiswa dengan entitas kelas mata kuliah. Ini dalam konteks realnya bagaimana? Seorang mahasiswa bisa ikut atau terdaftar di beberapa kelas mata kuliah sekaligus. Oke. Begitu sebaliknya, suatu kelas mata kuliah dia bisa memiliki beberapa mahasiswa sekaligus. Nah, itu menunjukkan hubungan many to many. Oke. Nah, ada lagi istilah identifying dan non-identifying relationship. Nah, ini terutama kalau kita menggunakan MySQL Workbench itu nanti akan menemukan opsi ini. Ini bedanya apa? Ini bedanya adalah untuk yang identifying relationship itu setiap baris dari suatu tabel memiliki ketergantungan dengan tabel lain, dan begitu pula sebaliknya. Disimbolkan dengan garis utuh atau solid line. Sedangkan non-identifying itu suatu baris itu
dari suatu tabel itu bisa jadi tidak memiliki ketergantungan dengan tabel yang lain ataupun sebaliknya. Ini disimbolkan dengan garis putus-putus. Ini contohnya. Jadi ini ada tabel kontak mahasiswa, ini mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa wajib memasukkan data kontaknya gitu. Makanya ini pakai garis utuh, tidak putus-putus. Dan setiap kontak mahasiswa pasti terkait dengan mahasiswa tertentu. Makanya ini disebut dengan identifying relationship. Nah, ini contoh yang non-identifying, hubungan antara mata kuliah dengan kelas mata kuliah. Kenapa ini disebut non-identifying? Nah, bisa jadi suatu mata kuliah tidak ada kelasnya atau belum dimasukkan data kelasnya. Nah, contohnya bagaimana? Misal ada perubahan kurikulum, ada mata kuliah baru. Nah, mata kuliah baru ini ditempuh di semester 4. Sedangkan mahasiswa baru yang mengikuti kurikulum baru tersebut dia masih di semester 1. Maka mata kuliah tersebut masih belum ada kelasnya. Makanya di situ ada mata kuliahnya tapi belum ada kelasnya, tidak ada kelas mata kuliahnya. Maka di situ dia bisa menggunakan hubungan non-identifying atau non-identifying relationship. Baik, sekarang kita langsung ke praktek dengan praktek membuat entity relationship diagram dengan menggunakan MySQL Workbench. Oke, ini adalah diagram yang akan kita buat. Jadi nanti kita akan membuat diagram diagram IRD untuk kelas kelas mata kuliah. Intinya di situ. Jadi kita buat diagram IRD untuk perkuliahan itu ya. Nah, di sini ada entitas kontak. Kita mulai dari mata kuliah dulu aja. Ada entitas mata kuliah, ada entitas kelas mata kuliah. Nah, kelas mata kuliah ini akan terkait dengan dosen ya, dan juga terkait dengan mahasiswa. Nah, nanti akan ada entitas ini relasi ya, sebenarnya ini relasi, tapi nanti akan saya tunjukkan penjelasannya, kita tidak perlu bahas sekarang. Nah, ini ada entitas kontak mahasiswa. Oke. Ini sebenarnya ini adalah hubungan ya. Ini hubungan antara mahasiswa dengan kelas mata kuliah. Ini akan kita bahas juga pada kesempatan kali ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu silahkan download MySQL Workbench bagi yang belum pernah menginstal. Ini linknya. Jadi silahkan di-download sesuai dengan sistem operasi yang Anda pakai. Baik. Saya langsung masuk aja ke software MySQL Workbench. Ini kebetulan tadi yang sudah saya buat. Baik, untuk memulai ya, silahkan klik file. Ini saya asumsikan Anda sudah menginstal MySQL Workbench. File, new model ya. Oke. File, new model. Kemudian perhatikan di sini. Nanti Anda akan menemukan layar seperti ini. Nah, ini adalah nama database-nya. Untuk mengeditnya, saya ingin nama yang lain. Saya pakai nama biar seragam dengan ini. Saya pakai nama DB kelas kuliah. Oke. DB kelas kuliah. Oke, sudah. Ini untuk kembali ke layar seperti yang awal tadi, saya tutup aja dengan klik tanda silang di sini. Baik. Kemudian saya ingin membuat diagram. Klik aja add diagram. Ya, oke. Double klik tadi ya. Double klik, saya tutup lagi, saya ulang ya. Ya. Ini double klik ini. Diagram. Oke. Nah, di sini untuk membuat entitas baru,
klik aja ini. Ini adalah tabel ya. Tabel ini apa namanya, kita membuat entitas dengan cara klik tabel di sini, kemudian klik di sini di layar. Nah, ini saya ingin mengedit nama tabelnya. Sekali lagi ya, entitas itu direpresentasikan dalam bentuk tabel ya realisasinya. Oke, nama tabelnya saya sesuaikan dengan yang kita rencanakan tadi, kontak mahasiswa. Kontak mahasiswa. Kontak saya buat langsung tabel mahasiswa dulu. Mahasiswa. Oke, nim, nama akhir, nama awal. Nah, ini adalah nama tabelnya. Kemudian kalau kita ingin memasukkan kolomnya, atau double klik aja di sini. Nah, ini ID mahasiswa, ini saya ganti dengan nim. Oke. Kemudian primary key oke, not null oke, saya klik bawahnya. Nah, double klik, saya tambahkan nama akhir. Oke. Kemudian nama awal. Oke, Oke, nama akhirnya saya wajib isi ya, not null. Nama awal, kebalik, nama awalnya harusnya yang not null ya, nama akhir boleh null ya. Bisa jadi ada seorang mahasiswa yang punya nama satu kata saja, misalnya seperti itu. Baik, nah di sini kita sudah punya suatu apa namanya, tabel dengan nama mahasiswa. Oke, ini adalah atributnya atau kolom-kolomnya. Oke, silakan dibuat tabel-tabel yang lain ya. Relasinya nanti dulu ya. Relasinya nanti dulu. Jadi oke, saya buka model saya dulu aja. Ini saya hapus dulu. Buat contoh ya ini ya. Oke, sekarang silahkan buat ya tabel-tabel yang lain seperti tampilan ini. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu membuat relasi antar tabel ini. Jadi kita buat relasi antar tabel. Ini perhatikan ya, ini kolom-kolomnya. Oke, sudah. Baik, sekarang kita buat relasi antara mahasiswa dengan kontak mahasiswa. Nah, di sini kita akan membuat relasi one to one identifying. Nah, coba lihat di sini. Ini adalah identifying relationship one to one. Kita klik di sini. Kemudian kita klik tabel tabel. Sebentar saja dulu. Oke, benar. Nah, kita klik di sini di one to one identifying relationship, kemudian kita klik di tabel yang di situ nanti akan kita buat foreign key-nya di situ. Nah, kemudian kita klik di tabel yang akan menjadi primary key. Oke, kalau masih bingung mana yang foreign key, primary key, silahkan buka lagi materi sebelumnya. Baik, nah di sini kita sudah punya suatu relasi one to one yang non identifying. One to one ini tandanya, non identifying tandanya apa?
garis utuh. Oke, kita sudah punya satu buah relasi antara mahasiswa dengan kontak mahasiswa. Oke, kemudian kita lanjut dengan relasi antara mata kuliah dengan kelas mata kuliah. Ingat tadi bahwa satu mata kuliah bisa jadi memiliki banyak kelas mata kuliah. Kita pakai ini, one to many non-identifying relationship. Kita klik di tabel ya, di tabel yang mana di tabel itu akan mempunyai foreign key-nya. Klik, kemudian kita klik ke tabel yang akan menjadi primary key-nya. Oke. Nah, di sini ada juga yang mengatakan ini yang kita klik yang pertama kali adalah yang many-nya dulu. Many ke one-nya gitu ya. Kan one to many ya. Nah, jadi saya ulang ya. Nah, klik di sini yang non identifying, kemudian klik di tabel ya. Kan tadi one to many, yang many-nya dulu. Nah, kemudian klik di yang one-nya. Oke. Nah, di sini one to many akan muncul seperti ini. Ini adalah tanda one to many. Titik-titik apa ini? Garis putus-putus ini menandakan bahwa ini adalah non-identifying. Baik. Berikutnya, sekarang relasi antara dosen dengan kelas mata kuliah. Saya juga pakai relasi non-identifying one to many. Kenapa seperti itu? Karena satu dosen bisa jadi mengajar beberapa kelas mata kuliah sekaligus ya, atau bisa jadi ada dosen yang tidak mengajar kelas sama sekali karena mungkin dia sedang tugas belajar atau sedang cuti. Oke, ini kembali karena saya akan menggunakan one to many. Saya klik di tabel yang many-nya dulu. Keliru ini. Ulang lagi. Di sini, oke, di sini kemudian ini. Nah, kita sudah punya relasi one to many. Baik, yang kita masih perlu merelasikan antara mahasiswa dengan kelas mata kuliah. Ingat, kita tadi sudah bahas bahwa relasinya ini adalah many to many. Ini hanya ada satu opsi untuk many to many, yaitu identifying aja. Ya udah, klik ini aja. Kemudian klik mana aja ya. Ini dulu, kemudian klik yang tabel yang satunya. Nah, ini akan muncul tabel baru. Nah, ini karena untuk hubungan many to many kita mau nggak mau memang hanya ada satu opsi ini dan akan muncul suatu tabel yang baru. Nah, tabel yang baru ini menunjukkan hubungan one to many ke tabel yang baru ini dan one to many ke tabel yang baru ini. Nah, oke, di sini. Nah, di sini kita sudah selesai ya, sudah selesai membuat diagram ERD dengan SQL Workbench. Sangat mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk ke materi kalau kita ingin mengedit ya relasi antar tabelnya. Taruhlah ini kita ingin merubah relasinya, modelnya itu kita rubah. Jadi misalnya kardinalitasnya kita ingin mengeditnya mulai yang sebelumnya ini adalah non-identifying, kita ingin rubah jadi identifying. Nah, caranya bagaimana? Double klik aja ini, kemudian di bawah ini ada foreign key-nya. Nah, di sini kalau mau ganti one to one juga bisa. Nah, tapi saya tidak ingin merubah itu, saya hanya ingin merubah ini yang menjadi identifying relationship. Oke, saya tutup. Nah, ini sudah. Oh, kenapa kok berubah? Oke. Nah, jadi ini sudah berubah menjadi identifying. Oke, karena saya inginnya ini yang non-identifying, saya hilangkan. Baik, mudah kan? Nah, ini cara untuk mengedit ya, mengedit. Kalau kita ingin mengedit kolom-kolomnya, caranya bagaimana? Double klik aja.
sini kita bisa mengedit, entah itu tipe datanya, entah itu ukuran dari tipe data tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang untuk materi berikutnya, yaitu jika kita ingin mengganti tampilan modelnya atau notasi yang dipakai. Nah, ada banyak sekali ya tipenya. Jadi model notasi dari relationship-nya. Jadi mana aja yang dipakai silahkan. Nah, ini sama-sama benarnya. Jadi ibarat ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, ini bahasa Melayu, ini bahasa apa gitu ya. Ini cuma beda standar aja. Nah, standar tampilannya. Tapi intinya sama. Oke, coba kita lihat. Nah, sekarang ini kan kita masih pakai model crossfoot ya. Nah, saya ingin ganti model klasik. Nah, ini model klasik seperti ini. Ini yang model lama seperti ini. Relasi itu disimbolkan dengan belah ketupat ini. Ini one to one to many. Nah, ini one to many. Oke, sekarang kita ubah modelnya yang connect to column. Nah, nampak di sini mirip seperti yang Anda lihat di PHP MyAdmin yang di designer ya, kalau kita melihat dalam tampilan desainernya itu seperti ini. Cuma di tampilan desainer yang ada di PHP MyAdmin itu tidak menunjukkan derajat relasinya. Jadi nggak ada keterangan di situ one to one atau one to many, atau ini identifying atau non identifying. Ini yang tampilan connect to column. Ada lagi tampilan UML. Nah, ini tampilan UML. Kemudian ada lagi yang tampilan dev. Oke, silakan mana mana saja yang mau Anda pakai, boleh ya. Kita pakai yang ini aja, yang default. Baik. Oke, itu tadi tentang model-model notasi yang bisa kita gunakan. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa ekspor ya, dalam format gambar. Mungkin nanti untuk laporan atau apa gitu. Silahkan di klik file, kemudian ekspor PNG. Oke, silahkan disimpan di mana aja yang Anda inginkan. Jadi misalnya ini desain DB kelas B. Oke, saya buka di sini. Tadi sudah ada. Nah, sudah selesai. Baik, ini tadi materi kita bagaimana membuat desain diagram ER dengan menggunakan MySQL Workbench. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesulitan silahkan boleh ditanyakan via komen atau via langsung ke saya bagi mahasiswa saya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.